wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di ngobrol bareng yuk. Oke, aku ada buku panduannya. Ini adalah buku Fikih MTS ya, kelas 7. Oke, hari ini sesuai dengan buku ini, aku akan membahas tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Di mana kemarin kita sudah membahas jama' dan qosornya. Sekarang kita membahas tentang sholat dalam keadaan darurat. Yang kayak gimana sih sholat dalam keadaan darurat itu? Nah, kita akan jelaskan ya. Sholat dalam keadaan darurat itu ketika kita tidak bisa lagi sholat secara berdiri ya. Misalnya lagi sakit, kalau tidak bisa berdiri berarti sholatnya harus duduk. Atau ketika kita sedang dalam perjalanan di dalam kendaraan bisa ya. Ketika kita sakit, nah itu kan dua faktor yang menyebabkan sholat dalam keadaan darurat. Kalau misalkan sholat dalam kendaraan, maka sholatnya di sini ada keterangan sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala jambi. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu sholatlah sambil tiduran. Nah, apabila kita sholat dalam kendaraan, maka yang harus dilakukan adalah menghadap kiblatnya sesuai dengan arah kendaraan tersebut. Jadi menghadap kiblatnya harus sesuai dengan keadaan kendaraan yang sedang berjalan. Itu kalau sholat di dalam kendaraan. Tapi kalau sholat bagi orang yang sakit, kalau tidak bisa berdiri, ya, orang yang sakit itu kalau tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, ya. Sholatnya harus duduk. Duduknya tegap, ya. Ketika duduk masih tidak bisa sholat, maka yang harus dilakukan adalah apa? Di sini ada keterangannya. Dengan tidur pada lambung, artinya hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya, artinya tidur miring. Tidurnya miring ke arah kiblat. Oke, yang selanjutnya, kalau tidak bisa tidur miring, maka yang harus dilakukan adalah menghadap dengan tidur terlentang. Artinya tidur terlentang itu si kepalanya harus ada di atas bantal ya. Dengan cara tidur terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal, muka diarahkan ke arah kiblat. Harus ke arah kiblat ya semuanya. Kalau tidak bisa terlentang, maka yang harus dilakukan adalah dengan isyarat mata. Jadi matanya itu berkedap-kedip. Sujud, kedip dulu. Setelah sujud, bangkit dari sujud, kedip lagi. Ya, duduk tahiyat akhir, kedip lagi. Nah, itu cara isyarat mata. Di sini ada keterangannya. Saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya matanya saja, berarti anggota tubuh yang lain tidak bisa digerakkan ya. Yang bisa digerakkan adalah hanya mata. Maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarat mata atau anggota tubuh lainnya yang lain. Berbaring atau tidur dalam kondisi yang bisa dia lakukan. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. Jangan lupa niatnya juga harus dibaca ya niatnya. Begitu saja
video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi kalian semua yang menonton. Dan jangan lupa subscribe channelku, like, comment, and share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.